Tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan di dunia hiburan, mantan artis cilik Amel Carla mendapatkan permintaan istimewa dari sahabat kecilnya Alia Mas Said untuk menjadi bridesmaid di hari pernikahannya dengan Thorik Halilintar. Tanpa keberatan dan dengan senang hati, Amel menerima permintaan tersebut. Tak hanya itu, Amel mengungkapkan dirinya sempat terkejut dan tak menyangka Alia akan memilihnya menjadi bridesmaid lantaran Alia memiliki banyak teman dekat selain dirinya. Namun dengan begitu, Amel sangat merasa terhormat karena hal tersebut. Ia akan memberikan yang terbaik untuk Alia di hari pernikahannya nanti. Kendati demikian, ada hal yang menarik tentang Amel yang tidak ingin terburu-buru dalam menikah, meskipun Amel sudah memiliki seorang pacar. Ia menegaskan bahwa dirinya masih terlalu muda dan ingin menikmati setiap fase dalam hidupnya tanpa terburu-buru. Selain itu, Amel juga masih memiliki banyak impian yang belum tercapai, seperti membuka bisnis sendiri dan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lantas apakah Amel memiliki target untuk melepas masa lajang? Ternyata mau punya bridesmaid aja gitu, karena dia punya banyak banget teman dan nikahannya juga kan pasti akan gede sekali gitu. Jadi apakah akan ada bridesmaids atau enggak? Terus juga kemarin jadi di invite ke grup, terus ada beberapa orang lainnya. Mengenal sosok keduanya seperti apa sih? Apa? Mengenal sosok keduanya Aal. Aku kenal Aal dari kecil sebenarnya gitu kan, karena sering ketemu syuting. Habis itu kita juga sempat satu manajemen bareng, makanya deket banget dari 2016 atau 17. Terus ya udah deh sampai sekarang jadi bestian. Cuman kita lumayan jarang ketemu ya. Lebih ke kadang chat, kadang ketemunya malah kalau nggak sengaja lagi sama-sama nggak ada acara gitu. Kalau sama Thorik aku kenalnya juga dari Aal. Aku pernah ketemu sebelum dia deket sama Aal, aku pernah ketemu lagi nongkrong pagi-pagi habis olahraga. Terus kemarin baru deket lagi pas sama Aal. Penilaian kamu terhadap mereka berdua seperti apa? Melihat mereka berdua ya cocok, alhamdulillah. Mereka benar-benar melengkapi satu sama lain aja gitu. Kayak Thoriknya sabar, Alia juga sabar gitu. Terus mereka saling ngertiin satu sama lain. Aku itu foundation yang penting dalam pernikahan dan dalam satu. Melihat lika-liku perjalanan cinta Aal, seperti curhatnya seperti apa sih Aal? Sempat nggak sih? Curhatnya, Aal curhat dan ya alhamdulillahnya sih selama dia sama Thorik curhatnya tuh gak pernah yang gimana-gimana gitu, kayak lancar-lancar aja, aman-aman aja, baik-baik aja semuanya gitu. Makanya aku dari awal dia dekat kayak ya semoga ya Al, semoga lancar sampai ya ada tujuannya gitu hubungannya, dan alhamdulillah beneran kan. Kita doakan yang terbaik aja untuk mereka karena hubungannya yang diawali dengan baik ya insya Allah baik. Lumayan sih, jadi dia salah satu temen yang kayak salah satu orang yang mungkin ada, bukan target ya, tapi maksudnya ada keinginan untuk menikah muda gitu. Dia juga tapi Al kan gue kakak kan, kakak gue, terus kak baby, banyak banget kakak-kakak gitu. Selalu bilang kayak, tapi nggak apa-apa berarti kakak lo kalau dilangkahin gitu. Kayak, ya nggak apa-apa, tapi ini baru keinginan aja gitu. Terus aku bilang ya kita doakan yang, aku sih doain sebagai sahabat ya yang baik-baik aja gitu. Kalau memang tujuannya untuk beribadah, karena menikah kan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah juga gitu. Jadi ya gak masalah. Selain Amel, siapa lagi sih teman-teman yang dijadiin bridesmaids? Banyak banget. Setauku sih ber-8 ya. Aku kurang, terakhir aku ngecek grup tuh ada 8. Ada Kak Yuki Kato, ada Kak Ica, ada Kak Tias, ada Anissa, ada Kak Mahalini, terus ada Azizah, sama ada Kak Pinka sama aku. Tapi bisa jadi lebih juga karena nanti saya cek lagi yang baru mati. Amel, groomsmen-nya mungkin tahu juga Amel. Groomsmen-nya enggak. Nah, karena kita diberi mandatnya dan diberi amanahnya oleh Aal, jadi kita melakukan semuanya khusus untuk Aal. Amel, mama tahu kan Alia mau nikah nih, udah dilamar. Jadi nge-push kamu buat segera nikah lagi. Ingin segera nikah nggak? Iya, semua orang pada naik gitu. Pressure nggak? Kemarin Baby Sabina nikah juga, lamaran. Terus kakakku baru nikah juga. Kemudian kan kakakku baru nikah nih, cewek. Kita aja beda 5 tahun gitu. Jadi
dia menikah di umur 28, kalau gue cowok juga nikah di umur 28, dan ibu sama bapak tuh gak ada kayak nge-push kamu harus nikah muda atau gimana karena banyak banget keinginan yang masih belum tercapai gitu. Aku pengen S2, aku pengen punya bisnis, pengen syuting apa segala macam gitu. Jadi selagi bisa menyibukkan diri ke hal-hal yang produktif, mungkin itu bukan menjadi prioritas utama dalam beberapa target. Nah itu dia, semua orang pada kayak nanya, lo ada target enggak, tapi ya manusia kan hanya bisa ngeplan, Allah yang bikin itu semua terjadi gitu. Tapi ya kalau dibilang target nggak ada, tapi kalau mau nikah ya mau nikah. Calon, Karena menurut aku pernikahan itu bukan masalah kayak mapan atau enggak financially, tapi ya financial juga harus stable, tapi mental harus siap juga. termasuk juga mau nikahan pakai biaya sendiri juga, Mel, nggak mau bebanin orang tua. Aduh, itu nggak tahu ya. Karena selagi orang tua masih ada, masih mampu juga, dan masih mau untuk membantu, kan kita terima aja. Tuh. Tapi calonnya udah ada belum sih, Mel? Calon apa? Calon? Nggak tahu. Ada deh. Gitu. Oh, udah ada berarti ya. Biasanya kalau udah gini udah ada nih. Ya kan kita dekat gitu Oke. sama. Ya gitulah. Berarti belum ada official jadian atau lagi deket-deket doang? Enggak. Ada pacar ada. Parah. Ada Calon, parah. lo nggak suruh kayak calon nanti lah guys, masih Oh, iya. baru umur 23, tapi Oke. kan dua-dua ya, nggak apa-apa. Kan maksudku gini, kalau dibilang kayak oh ya ada target atau enggak nikah muda atau enggak, itu kan semua udah ada porsinya masing-masing gitu. Mungkin emang ada jalannya untuk nikah muda, ya kenapa enggak gitu, karena itu kan gitu. Tapi kalau misalnya ya udah deh, nanti banyak hal yang harus difokusin dulu, aku pengen fokus pendidikan atau pengen fokus karir dulu, nggak semua hal bisa didapatkan di satu waktu. Mengulik dikit, artinya udah berapa lama Mel apa yang Ya Allah, dari kapan ya? Dari awal tahun mungkin. ini teman dicomblangin dekat-dekat atau Sepedahan bareng atau seperti apa, Kak? Teman satu hobi. Oh, sepedahan. Enggak. Apa Jangan iguana? deh. Apa iguanaan? Iguana mah hewan peliharaan. Seperti itu. Kita untuk Altorik kita doakan yang terbaik aja, semoga diberikan kelancaran. Alhamdulillah mereka juga banyak banget bantuannya kan, punya tim dan juga pada sibuk masing-masing. Jadi kayaknya kalau pada pengen tahu info lebih lanjutnya bisa subscribe kali ya di Instagramnya. Aku juga nggak subscribe, tapi aku selalu nanya kayak lo lagi sibuk nggak? Gitu. Ternyata dia lagi. Isu yang tengah hangat diperbincangkan di media sosial adalah komentar Tisa Biani mengenai vibes maghrib. Dari komentar ini banyak mengundang berbagai reaksi, terutama dari fans Fuji yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan tersebut. Tisa Biani menyampaikan pandangannya tentang suasana maghrib yang ia rasa hanya sebuah candaan antara dirinya dengan Deddy Corbuzier, Vidi Aldiano, dan El Rumi saat berada di dalam suatu program acara. Menurut Tisa, pembahasan itu terjadi karena dirinya hanya mengikuti alur daripada host pembawa acara tersebut. Namun, ungkapan yang terlontar ternyata memicu perdebatan di kalangan netizen. Dirinya menjelaskan bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda. Tisa pun sangat menghargai fans Fuji dan tidak memiliki niat untuk menyinggung perasaan mereka sama sekali. Selain itu, ia berharap agar para fans bisa memahami konteks dan maksud dari pernyataannya. Karena hal itu, Tisa tak ingin masalahnya menjadi semakin besar dan dirinya pun takut salah berbicara lagi nantinya. Ia juga mengajak semua pihak untuk menggunakan sosial media secara positif dan berpesan agar perbedaan pandangan bisa menjadi peluang untuk belajar serta berkembang bersama. Hobi masak kamu sendiri nih Kak Tisa? Aku suka masak, masak buat bekal untuk lokasi. Bahkan waktu sebelum syuting Alpha Girls tuh aku bawa bekal dari
rumah untuk masak-masak, makanya di lokasi. Dan ada sedikit sedikit dejavu sih gitu, mengerjakan Alvaresto gitu sama apa yang aku suka gitu. Kamu sendiri suka masak dari kapan Kak? Mungkin relate sama Alvaresto sendiri? Aku suka masak tuh dari lama gitu. Emang kebetulan keluarga aku itu membiasakan diri untuk anak-anak perempuannya. Begitu pula juga anak laki di keluarga aku tuh untuk bisa masak. Pertama-tama tuh ya telur ceplok dulu, telur dadar dulu gitu. Sisanya nanti ya berjalan dia belajar sendiri. Emang sengaja untuk healthy food sendiri atau emang nggak mau jajan, emang kamu nggak gemar jajan nih Kak? Aku tuh memang gak terlalu suka jajan yang gak sehat gitu. Kebetulan aku emang suka makan makanan yang sehat gitu. Makanya kadang kalau di lokasi syuting pasti lebih prefer cari nasi merah gitu. Lauknya ya bawa dari rumah gitu. Makanan apa sih yang sering kamu masak nih Kak? Makanan yang aku sering masak sih pastinya yang sering ya buat sarapan ya omelet. Omelet terus pakai buncis. Terus ada pakcoy juga, tumis pokcoy, tumis pokcoy. Terus banyak sih. Tadi saya ngomong-ngomong di by the way, fun fact kamu nggak suka nyisir nih. Hah? Katanya suka sama iya. Ini gimana sih Kak, nyisir sendiri nih? Aku nggak suka nyisir. Iya nih, tapi ini kan rambut dari Hernu ya. Kenapa Aku nggak suka nyisir karena aku suka aja sama messy hair, rambut berantakan tuh menurut aku seksi aja dan nggak setiap orang harus tampil rapi dalam setiap momen gitu. Ada momen yang kadang kita bisa jadi diri sendiri, jadi seperti orang yang memang normal pada umumnya seperti apa sih gitu, bangun tidur harus kayak gimana gitu. Setiap hari Kak nggak nyisir atau gimana? Mungkin ada kendalanya nggak sih Kak nyisir, nggak rontok atau gimana nih Kak? Aku habis keramas tuh pasti nggak nyisir gitu, jadi emang aku biarin megar, aku biarin karena kan rambut asli aku tuh memang rada wavy ya gitu, aku keriting ikal dari kecil gitu, jadi pas habis mandi tuh aku kalau keramas nggak pernah nyisir, biarin aja, karena kalau setiap disisir lepek rambutnya jadi lurus. Sejak kapan kamu? Dari kecil emang aku selalu kalau habis mandi nggak pernah nyisir. Gak tahu ya, itu kan lebih ke sharing aja sih gitu. Kita kan sharing sebagai sesama teman. Aku juga kenal Kak Vidi, aku juga kenal Om Deddy, dan itu sebenarnya bukan omongan yang dimulai dari aku gitu. Jadi emang kita lagi ngobrol, sharing mengenai host-host yang sekiranya mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk aku pun kalau misalnya punya acara talk show itu lebih menghargai bintang tamu. Untuk perawatan rambut sendiri Kak Tisa seperti apa sih? Apalagi kan kamu mungkin di hairdo segala macam. Kalau misalkan syuting sendiri nih suka di blow atau gitu? Iya sih, aku sering di wave, sering di styling gitu rambutnya gitu supaya bisa bagus lah gitu di depan orang. Karena kamu juga susah pakai heels nih, dari dulu sukanya pakai sneakers. Seperti apa sih Kak pakai heels? Tadi aku lihat kayak jalannya rada susah. Iya, memang aku kan agak tomboy ya gitu, jadi aku rasa kayak menurutku nggak apa-apa sih untuk menormalisasi sneakers untuk perempuan, dan menurut aku ya sekarang sah-sah aja sih gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa pakai heels, aku rasa nggak usah dipaksa. Sejak kapan kan nggak bisa pakai heels? Emang dari kecil, dari dulu aku nggak bisa pakai heels, tapi sekarang udah mulai belajar. Sejak kapan kamu belajar sendiri, dan mungkin seperti apa, sakit nggak sih awal-awal? Sejak kapan ya belajarnya ya? Dari SMP mungkin ya, SMP, karena udah sering ada acara yang memang mengharuskan pakai hak tinggi gitu. Tapi sakit nggak sih kamu sendiri, mungkin lebih nggak betah pakai sakit sih, cuman ya gimana ya, harus dijalanin sebagai public figure gitu. Tapi yang perlu host itu menurut gimana sih? Aku nggak mau ngomong, sorry, aku salah soalnya. Tapi memang sedetail itu apa? Sedetail itu Pak atau gimana sih? Gak tahu, itu bercandaan-candaan kita aja sebagai teman gitu. Kadang suka ngobrol yang kayak ya aku kan kenal dan menghormati Kak Vidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host. Jadi aku mencoba menjawab sesuai dengan apa ya yang mereka tanyakan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita udah laluin aja. Kita seneng kumpul-kumpul, seneng ngobrol ya. Mungkin emang aku bawaannya kan gitu, rame gitu orangnya. Tapi kalau pengalaman untuk menjadi host sendiri, kalau dari lo bagaimana? Kalau aku jadi host, aku sih ya biasanya sih emang paling penting untuk menghargai bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya nih bintang tamu kita siapa, terus abis itu kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa gitu, nanti bisa kita kulik di situ supaya pada saat on camera tuh nggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan gitu.
Tapi tipikal yang cepet langsung bete gitu masih Enggak sih, aku santai sih. Aku orangnya maksudnya coba profesional aja gitu. Kalau misalnya di depan kamera santai aja. Tadi saya makin sportif sama Kadul nih, seperti apa sih mungkin makin sportif dan mungkin saling punya ambisi masing-masing dalam karir kalian sendiri nih. Alhamdulillah aman-aman aja sih. Pemilihan Kepala Daerah 2024 semakin menarik perhatian masyarakat dengan hadirnya nama-nama terkenal dari dunia hiburan. Salah satu yang paling disorot adalah Raffi Ahmad. Kali ini dalam Pilkada 2024 nanti, Raffi memberikan dukungan penuh kepada adik iparnya JJ Govinda dan sahabat baiknya Marcel Widianto yang juga ikut berpartisipasi dalam Pilkada tahun ini. Dengan tegas, Raffi menyatakan dukungannya dan menyampaikan alasan serta harapannya terhadap pencalonan JJ dan Marcel. Tak hanya itu, menurut Raffi, keduanya membawa semangat muda dan kreativitas dalam setiap langkah yang akan mereka ambil. Selain itu, mereka juga bertekad untuk membawa perubahan positif bagi daerah yang mereka wakili nantinya. Dengan begitu, Raffi Ahmad berharap masyarakat memberikan dukungan penuh kepada mereka berdua. Tak lupa pula Raffi meminta doa agar kepercayaan yang diberikan kepada JJ dan Marcel menjadi amanah yang baik bagi keduanya. Dengan semangat, kebersamaan, dan doa, Raffi berharap Pilkada 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk perubahan yang positif. Lantas apakah Raffi akan ikut serta dalam Pilkada nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kan memang kalau banyak juga kemarin habis haji kan waktu itu saya kan janji mau kasih kabar. Saya dari kemarin banyak yang nanyain juga. Sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Jadi juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi nih kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini tuh. Sama sekali enggak. Saya tuh kadang pengen mau meluruskan itu juga. Saya benar-benar kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya yang pasti saya kenal, saya juga kenal baik, yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini, sama sekali enggak. Jadi pada kemarin sebelum haji kan saya janji mau kasih tahu, karena ada beberapa waktu itu sama Mas Diko di daerah Jawa Tengah, terus juga ada foto di Jawa Barat. Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja dari masyarakat ya, saya sih senang-senang aja. Tapi untuk sekarang saya kayaknya bukan saya bilang enggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena dan kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Tapi yang pasti saya mendukung teman-teman memang punya visi misi dan niat baik untuk mengabdikan dirinya kepada daerahnya ataupun kepada masyarakat. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, yang lagi ramai diperbincangkan ada Marcel, ada juga ipar saya sendiri JJ untuk calon bupati di Bandung. Kemarin saya tuh nawarin ke JJ, udah J, lu jadi komisarisnya gua aja deh di Rans, gitu. Udah santai aja, gajinya mah aman, oke. Nggak mau, JJ-nya mau nggak? Gue lebih mau mengabdikan diri ke masyarakat, mau mengindahkan keinginan almarhum bapak-bapaknya. Jadi saya tahu juga JJ orangnya tau lah, sabar, dia masya Allah baik banget, dan saya juga tahu dia punya niat yang baik. Dan juga buat Marcel juga, ya saya dukung dia, dua-duanya saya dukung pakai hati. Jadi setiap kali saya yang dukung orang, saya selalu pakai hati gitu, bukan karena saya dibayar mereka ataupun enggak. Kadang juga kalau saya kayak sama Marcel gitu ngobrol, ternyata dia punya visi yang baik gitu, dia
setiap orang kan pasti punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu yang ada masa lalu yang nggak baik, ada masa lalu kita yang baik. Apapun itu kan semua jadi pembelajaran. Yang paling penting untuk kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Itu aja dan saya lihat dari sosoknya mereka berdua ini. Marcel mencalonkan diri jadi wakil wali kota Tangsel. Ya saya tahu dia punya niat yang baik. Saya bisa mendoakan dia buat Kang JJ juga. JJ ya memang dia ipar saya, bukan nepotisme, bukan apa, tapi ya teman aja saya dukung, keluarga. Tapi ya itu saya pengen mematahkan, belum ada yang bilang wah si Raffi ini apa sih jadi endorse politik. Enggak, saya dukung emang yang hati nurani saya mau dukung aja gitu sih. Mungkin dari Marcel atau dari JJ atau dari teman-teman mau nanya sih. Sepertinya sih gini, kalau politik itu kan dinamis banget. Kemarin aku dipasangkan sama ini wacana, ada pembahasan, Nagita juga, ya semuanya dinamis aja sih. Kalau mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa yang terbaik aja. Tapi udah komunikasi ke PKB itu? PKB sejauh ini atau seperti apa? Kalau komunikasi sama aku tuh karena mungkin kemarin aku memang mendukung waktu capres itu kan aku mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah dari situ tuh aku tuh tidak berpartai, aku sendiri tidak berpartai, Nagita tidak berpartai, tapi kita jadi punya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai. Kemarin waktu aku berangkat haji sama Nagita, kita ketemu sama petingginya PKB, kita ketemu sama petingginya Gerindra, kita ketemu juga sama petingginya PAN juga, ketemu juga sama petinggi banyak banget. Ya kita ngobrol banyak yang kita obrolin, tapi yang namanya politik itu jangankan 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, 1 menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi ya kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini ya masih tenang-tenang. Tapi sejauh ini Mbak Gili tertarik nggak untuk ikut kontestasi politik? Kayaknya harus dia yang ngomong sendiri sih. Jadi pasti buat Nagita, dia juga kaget-kaget juga. Lebih aku sama Nagita memang lebih aku yang aktif, ketemu sama teman-teman partai, membuka silaturahmi gitu. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi ya aku nggak tahu juga. Tapi kalau masalah Nagita kayaknya ditanya sama dia langsung, tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya, masak-masak. Tapi biar nanti kalau ketemu dia kita tanya bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu. Maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar. Karena memang beliau kan udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Dan itu jadi pendamping saya. Upaya apa yang akan dilakukan Mas? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa dibilang gua nggak mau kayak gitulah. Gue gak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gue jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gue jadi lebih baik. Keluarga itu wajar ya, namanya keluarga, apalagi Raffi bisa memberikan dampak positif terbukti dari semua kerjaan yang dia kerjakan selalu berhasil ya. Ini sebuah bentuk dukungan dari keluarga aja sih, saya melihatnya seperti itu. Kayaknya sah-sah aja sih, karena teman aja gue dukung apalagi keluarga. Iya. Tapi dengan stigma orang yang akhirnya jelek ke kamu gitu, apakah percaya diri untuk nantinya masuk atau diterima sama masyarakat? Harus percaya diri dong, karena belajar dari pengalaman kemarin di
pileg kemarin itu menjadi pembelajaran. Jadi saya lebih mengerti lagi apa yang masyarakat mau. Itu jadi membuat saya ingin maju lagi di kompetisi kali ini. Kalau dari Shana sendiri, dengan bayang-bayang AA akhirnya kamu harusnya bisa berdiri sendiri, tapi dengan bayang-bayang AA akhirnya netizen jadi Emang lu bayang-bayangin lu ya? Enggak. Itu gimana? Enggak dong, ini buat awal mungkin nggak apa-apa ya, kita disandingkan bersama ya, namanya bentuk support keluarga, tapi ke depan juga pasti saya bisa jalan sendiri. Kenapa jaraknya cepet? Selain dari caleg sekarang jaraknya cepet. Ya memang kontestasi emang pemilihannya jalannya segitu. Emang jalannya secepat itu, dan kebetulan kemarin suara saya alhamdulillah lumayan bagus di daerah sana, makanya dari partai juga mendukung saya karena percaya. Aje, Pak Nanas sendiri seperti apa Jibi? Nanas sama seperti awalnya Khawatir. ya, karena dunia politiknya dunia baru juga, tapi setelah saya kasih penjelasan akhirnya ngerti dan full support. Selain dari mendiang ayah, kira-kira motif JJ terjun ke politik itu seperti apa sih? Betul Mas, siapa ya? Ya sama, saya pengen bisa punya manfaat buat orang banyak selain dari meneruskan cita-cita almarhum papa saya. Saya pengen punya manfaat buat orang banyak dan bisa membawa perubahan positif untuk daerah yang akan saya